Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru, sesuai dengan janji saya bahwa saya akan melakukan observasi pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran. Namun sebelumnya, sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran, kita akan melakukan coaching observasi. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ke Ibu yang akan permasalahan tentang apa yang Ibu lakukan pada saat nanti proses pembelajaran. Pertanyaan yang pertama yaitu pada saat pembelajaran nanti yang akan Ibu lakukan, kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai itu apa? Nah, yang saya ingin lakukan itu, yang kedua tujuan pembelajaran saya ingin peserta didik saya itu memahami perkalian, bukan hanya perkalian saja, tetapi mereka memahami bahwa perkalian itu semacam penjumlahan juga atau penjumlahan berulang. Nah, kemudian saya juga ingin peserta didik saya itu bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian. Salah satunya barangkali mungkin mereka bisa menyelesaikan bukan hanya satu perkalian, melainkan bisa menyelesaikan secara perkalian bersusun ataupun perkalian yang biasa seperti itu. Oke, pada perkaliannya Ibu, ada pembelajaran untuk materi perkalian. Kira-kira bagian atau area yang ingin Ibu kembangkan yang mana saja? Nah, kalau masalah perkalian itu saya lebih ke area bagian mengembangkannya itu bagian permasalahannya, yang mana agar anak-anak lebih memahami lagi yang bagaimana bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang saya sudah berikan. Misalkan saya berikan tugas mungkin pada perkalian bersusun ataupun perkalian sederhana. Nah, ini yang saya ingin tadi agar anak-anak itu bisa mengerjakan masalahnya seperti itu. Oh, oke. Ibu ingin area pada saat perkalian susun pendek gitu. Untuk materi perkalian ini, kira-kira model pembelajaran yang ingin Ibu gunakan model pembelajaran. Nah, yang saya gunakan itu sebetulnya ada dua, inquiry dengan diferensiasi. Namun di sini saya lebih kedepankan metode pembelajaran itu berdiferensiasi, karena saya memakai itu supaya anak-anak itu lebih mencapai potensi yang maksimal, karena metode ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan siswa ataupun kebutuhan individu siswa. Seperti itu. Jadi Ibu ingin menggunakan lebih menonjolkan model diferensiasi. Untuk model pembelajaran diferensiasi, strategi apa yang ingin Ibu buat? Apakah yang diferensiasi konten seperti apa, diferensiasi produk yang seperti apa? Nah, di sini saya lakukan strategi ada dua. Yang pertama itu strategi inquiry, yang keduanya itu strategi kolaboratif. Kenapa saya memilih metode inquiry itu? Agar saya sebagai guru menjelaskan apa yang menjadi permasalahannya, kemudian anak-anak itu mampu mencari cara bagaimana memecahkan masalah atau apa yang saya sudah jelaskan. Kemudian strategi kolaboratif itu, kenapa saya bisa memakainya? Supaya anak-anak itu lebih aktif lagi, karena yang dimana siswa bisa membentuk kelompok untuk memecahkan suatu masalah yang diberikan, yang saya sudah berikan. Seperti itu. Oke. Untuk masalah inquiry, kira-kira bagaimana Ibu melakukan penilaian nanti dalam kelas untuk evaluasi atau pada saat murid kelompok? Nah, kalau masalah penilaian, karena di sini ada dua strategi yang saya pakai, tentunya saya memakai dua. Yang pertama itu saya memakai untuk mengukur pencapaian siswa,
saya melakukan penilaian itu. Yang pertama, penilaian lisan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, dan juga yang kedua dengan tugas kelompoknya itu saya ambil nilai seperti itu. Oke, jadi Ibu di bagian tugas kelompok itu apakah akan melihat dari segi mereka cara bagaimana berinteraksi di kelompok, apakah dilihat juga mereka punya kerjasama atau bagaimana? Ya, kalau di kerja kelompok itu tentunya saya nilai itu berdasarkan hasil tugasnya masing-masing, kemudian dengan cara saya akan memanggil dari masing-masing peserta kelompok untuk maju mempresentasikan atau salah satu siswa yang ditugaskan untuk menyelesaikan di depan, maksudnya dari ketua kelompoknya, masing-masing ketua kelompok seperti itu. Dan saya langsung ambil penilaiannya. Kira-kira kapan Ibu bisa melakukan proses pembelajaran dengan sesuai dengan yang sudah rencanakan? Kalau prosesnya itu sesuai jadwal pelajaran, karena sebelumnya juga saya sudah bagi kelompoknya. Nah, jadi setiap pelajaran saya akan lakukan seperti itu supaya anak-anak juga memahami. Jadi setiap di jam pelajaran dan sesuai jadwal mata pelajarannya. Kira-kira hari apa itu? Nah, itu biasa saya tepatnya hari Selasa. Oke, terima kasih banyak Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan coaching observasi kepada Ibu, dan kita akan saya akan melihat bagaimana proses pembelajaran pada saat observasi. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya, selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Nah, biasanya ini Bu Guru lihat bersihkan kelasnya. Siapa yang membersihkan kelas? Ya, bagus Naufal, Fatir, bersama Zena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kompetensi dan capaian pembelajaran kita itu. Kompetensi awal, peserta didik mampu melakukan operasi hitung, penjumlahan. Peserta didik mampu melakukan operasi hitung, penjumlahan dalam bentuk cerita. Jadi sebentar kita akan juga bercerita yang terkait dengan penjumlahan atau perkalian. Kalau perkalian itu bisa dikatakan juga penjumlahan, berarti dia kelipatan. Nah, iya pintar, sudah hafal perkalian 2. Nah, bisa lihat di papan? Bisa? Oke. Nah, selain kalian lihat di atas, selain kalian perhatikan di papan, Ibu akan membagikan di sini. Di sini Ibu akan membagikan materinya serta lomba kerja pesertanya sebentar. Tapi diperhatikan baik-baik ya. Nah, Ibu bagikan per kelompok. Satu kelompok, satu materinya. Jadi ini kita kerja kelompok, bukan kerja sendiri-sendiri. Nah, sebentar kalian nanti hasil kerja kelompoknya kalian kumpul sama ibu guru dan
nanti hasil refleksinya nanti hasil belajarnya. Tidak boleh mencontek ya sama kerja sama kelompok lain. Satu kelompok satu. Satu kelompok satu ya, kalian baca. Nanti Bu Guru bagikan sebentar. Kelompok satu, jawabnya yang mana? Nah, sudah. Coba diperhatikan. Nah, dilihat. Itu tidak dibagi, nak. Sudah seperti itu. Nanti Bu suruh buka di lembar kedua dari belakang, ya. Ini, coba lihat, coba buka. Ini. Ya. Sudah lihat? Ini sudah lihat? Sudah? Oke. Sudah lihat ya? Nah, kalau kalian sudah lihat, silakan kalian pelajari. Nanti Guru bacakan. Ya. Nah, kalian lihat nomor 1. Nah, lihat ya. Oh, Ibu. Kegiatan intinya guru membersihkan pemantiknya. Nah, sebelum Ibu lanjut di pembelajarannya kita, Ibu mau tanya dulu. Siapa yang sering pergi ke rumah sakit? Iya, tentu pernah pergi ya. Biasanya ada keluarganya kita yang sakit. Nah, biasanya kalau keluarganya kita itu sakit, kita pergi menjenguk itu kadang ada 3 kali sampai 5 kali. Nah, biasanya keluarganya kita itu yang sakit berapa orang? Biasanya 1 ya. Jadi 1. Kita pergi menjenguk, berarti kita pergi menjenguk itu sudah 3 kali. Berarti bisa kita kalikan yang dengan yang sakit tadi. Nah, 3 kali 1 berapa? Siapa yang tahu? 3 kali 1 berapa? Iya, bagus. Jadi 3 kali 1 3. Nah, itulah tadi. Kenapa Ibu Guru tanya berapa kali kalian pergi menjenguk? 3 kali. Nah, kemudian yang dijenguk itu tadi 1 orang, sehingga kita kalikan dari 3 kali 1. Hasilnya berapa tadi? Iya, 3. 3 kali 1 adalah 3. Nah, kita lihat. Kalian lihat baik-baik ya, yang Ibu Guru putarkan di depan, kalian perhatikan. Kemudian dilihat juga yang di materinya kalian. Ibu Guru sudah bagikan tadi materinya. Nah, di kegiatan pembelajaran. Nah, di situ kalian bisa menuliskan bilangan, kemudian
bilangan ya. Kalian bisa menuliskan nanti bilangan sebentar, kemudian kalian kalikan. Nah, seperti ada ya di nomor 1. Nomor 1, perhatikan gambar. Di situ ada gambar apa? Gambar lo. Berarti gambar gambar hati. Kenapa ada di situ gambar hati? Karena kita senang dengan pelajaran matematika. Siapa yang senang belajar matematika? Iya, tentu senang semuanya. Nah, ibu guru juga senang belajar matematika dan sayang sama kalian. Sehingga ibu guru memberikan di sini gambar loh. Nah, kita hitung ya. Di sini ada bentuk perkalian berdasarkan gambar di atas, lihat. Nah, yang nomor 1, bentuk perkalian berdasarkan gambar tersebut ini. Berarti ini perkalian ini ada berapa ini lobnya? Udah, ada ini lobnya ini yang 5 kelompok ini ada berapa? Ada 4. Nah, kalau 4 berarti di sini kita kalikan 4 kali 5. Siapa yang tahu berapa 4 kali 5? Siapa yang tahu 4 kali 5? 5 berarti 4 kali 5, 4 kali ditambah 5, dia kelipatan. Karena matematika perkalian dia itu kelipatan. Seperti tadi 3 kali 1 itu hanya 1 kali berapa? Iya, pintar Fatir. Hasil dari 4 kali 5 adalah 20. Nah, ini sudah terbagi 5 kelompok ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kelompok 3, Naufal, coba diperhatikan nomor 2. Di situ ada bentuk perkalian dari penjumlahan. Di situ ada 3 kali 4, ada 4 kali 3, dan 4 kali 4. Ya, itu nanti sebentar. Nah, kemudian lihat di nomor 3. Sebentar, nanti ibu guru bagikan kelompoknya. Nah, nomor 1, yang kelompok 1 mana? Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 1. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dengan kelompok 5. Nah, dicatat ya. Dicatat. Kelompok 5 mengerjakan yang nomor 3. Nah, jadi sebentar stick note-nya kita akan menempelkan di sini. Sebenarnya kita akan fungsikan di sini madingnya, madik kelas Rafi. Ibu tempelkan saja di sini di papan. Nanti lagi sebentar baru ibu tempel di madingnya. Mading. Nah, diperhatikan baik-baik ya. Di papan, kenapa ada angkanya? Di sini pasti kalian bertanya, Bu Guru, kenapa di situ ada angka 1, 2, 3, 4 dan 5 di tengah. Nah, sebentar nanti hasil kerja kelompok kalian, stick note-nya kelompok 1 menempelkan di angka 1. Nah, kelompok 2 menempelkan di angka 2. Kelompok 3 di angka 3. Kelompok 4 di angka 4. Dan kelompok 5 di angka 5. Ini, kalian ditulis. Seperti ini. Tadi setiap anak mendapatkan kita 2. Kemudian jika ada 6 anak, maka kita yang dibutuhkan adalah titik-titik. Iya, dikali, pintar. Nah, bagaimana kelompok 4?
Sudah paham? Ya? Ditulis di sini yang nomor berapa tadi? Nomor berapa? Iya, nomor 1 berarti. Yang mana tadi? Ya, pintar nanti semua. Ya. Sebentar, nanti ini dikumpul sama di mejanya ibu. Ini sebentar kita tempel. Nah, ini sebentar. Pintar. Kalau dijawab semua berarti kalian sudah paham. Yang mana? Ini bagaimana sudah? Kalau 6 dikali 2 berapa kali ditambah 6? Iya, berarti 2 kali. Namanya juga kalau perkalian itu kelipatan. Ya, yang sudah diam-diam ya, ditutup anunya, tempat kerjanya. Kalau tidak dilihat-lihat kembali, siapa tahu ada yang salah. Diam ya. Ibar, Hamsan. Nah, coba perhatikan baik-baik di papan. Nah, kita lihat ya, ini hasil dari kerja kelompoknya. Kelompok 1 menjawab 6 dikali 2 sama dengan 12. Coba dari kelompok lain, benar atau salah? Ya, siapa yang katakan salah, angkat tangan. Ya, siapa yang jawabannya sama 6 kali 2 12? Angkat tangan. 6 tadi kan ibu tanya 6 dikali 2 ini apa jawaban dari kelompok 1. 6 dikali 2 sama dengan 12. Berarti jawabannya benar. Siapa? Bagaimana perasaan ibu setelah melakukan proses pembelajaran yang kemarin? Kemarin setelah saya melakukan pembelajaran di kelas, perasaan saya itu sangat juga sangat aktif dan mereka itu sangat memahami materi yang saya sudah belajarkan dan belajar pun mereka memberikan sesuatu yang mereka juga mampu menjawabnya. Bagaimana perasaan ibu pada saat melakukan pembelajaran? Itu lihat di guru kamu. Ada di guru polita hal yang di guru. Pada saat mengajar kemarin memang ada memang hal yang sangat memang saya tidak harapkan terjadi seperti itu. Yang mana pada saat pelajaran itu saya kan memakai media elektronik yang sama memakai apa istilahnya itu laptop dengan
Zoom kan. Nah, sementara di proses pembelajaran itu terjadi ya hilang jaringannya. Jadi saya lihat anak-anaknya itu seperti itu. Jadi ya benar-benar itu. Saya jadikannya, saya ganti medianya, saya pakailah itu semacam kertas kartun dengan memakai dengan stick note. Ibu menggunakan kira-kira kalau dalam proses pembelajaran kemarin untuk Kalau begitu kemana itu perginya uang? hambatan yang ibu hadapi Sebelum saya terakhir saya cek saldo. Ada juga anak-anaknya juga ada sama yang saldo, alhamdulillahnya itu sangat paham. Dan kemudian ada juga saya panggil anak yang lainnya untuk maju ke depan supaya saya lebih tahu lagi pememanan anak-anak itu sudah senang. Nah itu yang saya lakukan, bukan hanya tadi saya lakukan juga, saya panggil anak-anak untuk maju ke depan mengerjakan tugas-tugas yang saya sudah berikan. bagaimana antusias anak-anak pada Di atas kan jadi tidak bagus. saat Jadi saya dalam laporannya hanya dengan silakan cek saldonya. Alhamdulillah ya mereka senang sekali. Kemudian juga di pada pembelajaran itu kan saya bagi kelompok, dan saya bagi kelompok juga ada istiqomah juga bermacam-macam warnanya. Mereka senang dan mereka mengerjakannya dengan sangat baik. Ada bicara di surat Tuhan. kira-kira ibu atau ibu merasa ada kekurangan di dalam pembelajaran kira-kira kapan ibu melakukan perbaikan pembelajaran Ya kalau kekurangan itu pasti ada ya, karena mana yang anak-anak itu tidak sama, kalau bentuknya tidak sama, kemudian ada yang sudah saling sangat memahami sekali dan ada juga yang masih kurang. Nah untuk maksud itu saya yang belum tahap ini saya kasih tugas, saya langsung kasih tugas di pembelajaran itu sambil kemudian yang belum paham juga saya kasih semacam tugas di rumah dan saya kerjakan. Kemudian di pertemuan berikutnya nanti saya akan periksa seperti itu yang bisa lakukan. berarti itu pertemuan berikutnya kapan? Nah, pertemuan berikutnya pun sesuai jadwalnya. Nah, hari ini kan misalnya yang kemarin belajar matematika, berarti dia di 2 hari kemudiannya saya kemarin hari apa ya, hari Selasa. Nah, jadi hari Jumat jadwalnya dia bisa langsung. Ibu sudah setelah memeriksa otomatis ada hal yang menurutnya ibu harus ini bisa ini tidak bisa untuk siswa yang tidak sesuai keinginan ibu untuk perbaikannya ibu mau melakukan apa lagi? Kalau untuk perbaikan, ya di sini kan saya melihat ada anak-anak yang maksudnya sudah mampu dan dia sudah bisa, saya minta bantuan sama temannya, misalkan anak-anak kerja kelompok, kami bisa bantu temannya, dan kemudian langkah yang kedua saya hubungi orang tua anak tersebut yang memang inklusif, jadi saya adakan kolaborasi dengan orang tuanya supaya kita sama-sama membimbing, saya bimbing di sekolah dan ibunya ada kadang juga saya